majelis taklim pada malam hari, bertawuz di dalam hati, mohon kepada Allah Azza wa Jalla perlindungan dan pertolongannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Ta'awuz dimulai. Mari kita zaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu. Jamaah Taklim Ar-Ridha, baik yang ada di sini hadir maupun yang melalui Zoom, kita pada malam hari ini diberi kesempatan untuk berkumpul, tapi tidak seperti yang lalu, terbatas karena kita masih mengikuti protokol kesehatan. Jaga benar kesehatan kita. Supaya satu saat kita akan berkumpul seperti biasa. Dan pada malam hari ini baru jamaah laki-laki yang berkumpul. Jamaah perempuan nanti pada satu saat bisa juga berkumpul. Ini suatu kebahagiaan yang Allah berikan kepada jamaah Taklim Ar-Ridha. Bisa langsung bertatap muka. Bisa langsung sami'na wa ata'na. Bisa langsung interaktif antara saya dengan jamaah. Sehingga apa? Menambah ilmu dan wawasan di dalam kita melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah tanpa kecuali. Disinilah yang namanya bahwa kita benar-benar hanya takut dan malu kepada Allah serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu harus menjadi satu dasar bagi seorang muslim yang beriman supaya kita bisa hidup dalam kehidupan kita Islami. Jadi banyak orang Islam tapi belum Islam. Masih ada kekacauan, masih ada kejahatan, masih ada apa saja yang membuat keamanan, ketentraman, kesejahteraan umat terganggu. Ini karena apa? Orang Islam belum Islami. Masih ada pencuri, masih ada pemabuk, masih ada penjudi dan segala macam. Kalau semua kemungkaran, semua yang dilarang Allah, kita tinggalkan tanpa pamrih. Kita melaksanakan semua yang diperintah Allah dengan ikhlas dan sabar, maka akan terbentuk masyarakat muslim yang Islam. Kita di Indonesia
jumlah umat Islam dalam satu negara yang terbesar di dunia. Tapi belum Islami, baru Muslim, penganut agama Islam. Tapi kalau udah Islami, negara kita akan aman. Ya, polisi juga jumlahnya akan berkurang karena nganggur. Nggak ada kriminalitas. Tidak ada kejahatan. Yang banyak pasti polisi lalu lintas. Yang menjaga lalu lintas. Tapi lain-lainnya karena sudah tidak ada kejahatan. Tidak ada perbuatan mungkar. Semuanya akan hidup senang. Bahagia lahir batin di dunia wal akhirat. Nah inilah kenapa kita ini tidak ditakdirkan sebagai umat Islam yang Islami. Karena ada apa? Ada qada dan qadar. Tergantung manusianya. Jadi agama itu menuntun manusia untuk berbuat kebajikan. Tapi ternyata dalam berbuat kebajikan ini pamrih. Tidak ikhlas dan sobat. Akhirnya apa? Terjadi benturan-benturan di antara sesama umat. Saling tidak percaya, saling fitnah, saling memusuhi, dan segala macam. Akibat apa? Akibat dalam kodoknya tidak didasari oleh Islaminya itu. Hanya sebagai Muslim. Orang Islam tapi belum Islam. Bukan dilihat dari pakaiannya atau sebutannya. Tapi kita lihat dari budi pekertinya. Dari tutur bahasanya. Dari pribadinya. Ucapan dan perbuatan sesuai. Dengan tetangga kiri kanan depan belakang baik. Terus merembet dalam satu kampung baik. Semua sama. Sehingga apa? Aman. Pintu tidak usah ditutup, dikunci. Hanya kalau takut ada tikus ditutup. Tapi tidak dikunci. Apa aja ditaruh di luar aman. Karena apa? Tidak ada yang berbuat kejahatan. Karena belum Islami itu baru Muslim. Ini dalam qada ini akan membawa sesuatu masalah. Dan masalah ini dari mulai pribadi sampai ke masyarakat. Kalau sudah pribadi kena masalah, merembet kepada masyarakat, bagaimana mau Islam? Dibilangnya, wah dia Muslim semua itu satu kampung. Tapi yang Islami bisa dihitung jari. Akhirnya apa? Dilecehkan oleh yang Muslim. Oh lu katanya ini segala macam. Bukan disokong dan ditiru. Ya, tapi dibully. Kalau zaman sekarang ya. Apa artinya dibully? Dilecehkan. Bahkan dihina. Ada yang mengatakan kuno. Padahal kalau benar-benar masyarakat kita sudah Islami. Yang disebut baldatun thayyibatun warabun ghafur akan tercipta. Tata tentrem kartara harja. Gemah ripah lojinawi. Dan benar apa kata Kus Plus? Batu aja jadi tanaman. Jangan kata tongkat, batu jadi tanaman. Apa itu batu jadi tanaman? Kelapa yang sudah tua sekali. Kerasnya luar biasa ya kayak batu. Taruh aja di tanah. Tumbuh tunas. Ya. Keluar akar. Jadi pohon kelapa lagi. Jadi batu di sini kiasan.
Yang paling keras buah adalah kelapa, kayak kepala kita keras. Susah diatur. Benernya kata sendiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari jamaah taklim Aridho, dari mulai pribadi, keluarga, semua kita didik secara Islam. Di rumah secara Islam. Keluar rumah secara Islam. Akan banyak yang mengikuti. Karena apa? Dia kalau melihat kebaikan, apalagi itu benar, semua akan ditiru. Akan ditiru. Apa sebabnya? Hatinya merasa lega. Aduh iya. Dicontohin. Kita nggak usah ngomong. Dicontohin. Ketinggalan apa saja di halte bis atau di bis, tetap tidak akan berubah itu yang kita tinggal. Kita balik lagi mencari bis atau halte bis yang kita tadi. Kesana. Barang masih ada, utuh. Karena apa? Islam. Arab Saudi mulai dia. Tapi orang-orangnya juga banyak yang tidak Islami. Kalau dalam perdagangan dia Islami. Begitu dengar adzan hanya ditutupin. Pakai kain putih udah berangkat. Mau itu dagangannya apa? Ya. Disinilah kita harus benar-benar diniatkan. Dari mulai detik ini. Saya sebagai seorang muslim. Baru dinyatakan. Udhulu fi silmi kafah. Kalau dalam kehidupannya Islam. Jadi kalau belum Islami. Belum kafah. Belum. Walaupun udah dikafanin, belum kafah. Memang berat kalau belum biasa. Tapi alangkah ringannya dan senangnya kalau udah biasa. Lihat ada sampah tergeletak, bukan pada tempatnya ambil, masukin ke tempat sampah. Itu Islam. Lihat duit ada, biarin aja. Jangan diambil. Itu pasti ada yang punya jatuh. Biarkan. Malah supaya jangan terbang, ambil batu kecil. Ini jangan batu gede, nggak kelihatan duitnya. Ya, batu kecil. Nanti akan ada balik lagi orang yang kehilangan. Dan tidak ada pencurian-pencurian. Apalagi garong dan segala macam merampok. Dan yang korupsi juga tidak akan ada. Karena apa? Jiwanya suci. Hatinya suci. Akalnya suci. Kesucian inilah awal dari semua kadar yang bakal menyelamatkan orang. Makanya disunahkan berwudu, jangan tinggal wudu. Bertawud supaya nggak sombong. Dan basmalah. Insya Allah kita nanti bisa perlahan-lahan hidup kita secara Islam. Alangkah bahagia. Alangkah bahagia. Jadi kalau misalnya Anda juga datang. Ya, belakangan. Oh minggir-minggir. Nyelip ke yang sudah lagi duduk enak. Itu nggak Islami. Ya. Oh belakangan datang dulu. Di luar aja dah. Ya, di luar pagar juga nggak apa-apa. Jadi jangan kemudian membuat orang ada rasa kesel. Rasa terganggu, nggak boleh. Kecuali orang itu, Papa di sini aja. Nah, saya pindah. Baik banget ini orang. Ya. Nggak ada masalah. Jadi segala sesuatu, sucikan lebih dahulu. Jiwamu, hatimu, akalmu. Waduh, luar biasa. Kira-kiranya bisa enggak?
Jawab, insya Allah jangan pada diem aja. Yang diem nggak bisa dah. Kalau yang diem aja tuh pasti bolot. Insya Allah. Karena apa? Allah tidak akan memberikan apa yang kita mohonkan kalau kita tidak mensucikan diri. Allah Maha Suci. Nah, kitanya harus suci. Ya. Kalau sama-sama suci, akan ada kontak. Hablum minallah. Kita dekat dengan Allah. Allah dekat dengan kita. Kalau kita dekat dengan Allah, bahagia. Benar-benar bahagia. Disinilah kunci untuk nanti dalam takdir hasil akhir itu adalah kebahagiaan. Kalau akhir hanya kesenangan, kepuasan, kegembiraan akan hilang. Tidak lebih dari sehari hilang. Tapi kalau kebahagiaan itu terus tanpa ada putus. Karena apa? Dari kesucian itu. Jadi sekali lagi saya tanya, sanggup bisa nggak kita mensucikan diri kita? Waduh, luar biasa ini, benar-benar dicatat oleh malaikat. Terutama rokib batin. Kalau nggak melaksanakan munafik. Benar, jawabnya insya Allah. Besoknya nggak melaksanakan dosa. Jadi konsekuensinya Allah udah memberikan jalan. Silakan. Aku malah senang kata Allah. Kalau seseorang di dalam hidup dan kehidupannya bisa mensucikan diri. Bisa mensucikan diri. Ibadahnya pasti diterima. Amalnya berupa sedekah, infak, wakaf apa diterima. Dan diganti oleh Allah berlipat ganda. Jadi dari kesucian ini akan terpancar sinar yang disebut nurullah. Allah akan memberikan cahaya hidup dan kehidupan bagi siapapun yang bisa mensucikan diri. Ada yang lewat dulu ya. Ini kebetulan masih dalam bulan Muharram. Tanggal berapa? Gak ada yang tahu ya. Udah tanggal belasan, kalau nggak salah 18 kalau nggak salah. Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu. Nah karena ini Jumat 18. Oh, ya 18 ya? Ya dikasih tahu Obin 18. Pinteran Obin sama kalian ya. Obin nggak pakai ngitung-ngitung. Walaupun digeser satu Muharramnya Rebo, tetap aja kita mau Selasa. Karena takut kalau hari Selasa, Sabtu Minggu libur, Senin kejepit. Karena Selasanya libur, Senin nggak pada masuk. Tapi kalau Rebo, waduh, ada 2 hari loh, pasti masuk. Karena apa? Pemerintah nggak mau rugi. Yang kerja harus masuk. Walaupun hanya di beberapa perusahaan atau BUMN yang harus orangnya datang. Yang lain kantor-kantor pada pakai Zoom. Pakai HP, laptop. Wah, kerjanya pakai situ. Tapi anehnya pada dapat duitnya kalau akhir bulan. Padahal dia nggak pernah masuk kantor.
Jadi dari qada, kalau kita sudah bisa mensucikan diri dalam pelaksanaannya qadar, itu semuanya akan diterima oleh Allah. Ibadahnya, amal-amalnya berupa sedekah dan segala macam. Ucapannya, perbuatannya, semua Allah ridha. Kalau sudah Allah ridha, maka kita ditakdirkan nanti oleh Allah penghuni surga. Hasilnya itu takdirnya penghuni surga. Sebaliknya, ya silakan deh sendiri. Penghuni apa? Neraka. Dan kekal di dalamnya. Awal daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kesucian. Dan kesucian itu baru bisa dilakukan apabila orang itu sadar. Paham? Harus sadar bahwa kesucian ini harus kitanya sadar. Saya harus berwudu. Oh enggak usah deh, sholat aja. Ini orang enggak sadar. Itu Anda disadarkan dari panggilan sholat. Sebelum sholat, karena batal wudu, langsung berwudu. Tanpa diperintah. Ya. Ini bangkit. Aku ambil air wudu. Jadi nggak ada yang udah batal wudu langsung. Oh jadi makmum atau imam. Dia akan berwudu lebih dahulu. Itu sebetulnya awal kesadaran di situ. Bagi seorang muslim. Kalau sudah mulai, kita ini diawali dengan dasar kesadaran untuk mensucikan diri. Kenapa berwudu bisa? Yang lain nggak bisa. Coba siapa yang bisa jawab? Kenapa bersuci wudu bisa? Kok yang lain nggak bisa? Kenapa? Enak saya interaktif, saya tanya. Enak aja saya ngomong terus, gantian. Jawab, kenapa kita tidak bisa mensucikan diri sepertinya kita bersuci waktu mau sholat? Kenapa nyalahin godaan setan? Ayo. Masih sadar kok, lihat yang Mbah Henol juga masih melotot. Ayo, kenapa yang lain tidak bisa kita mensucikan? Jangan nyalain setan. Udah jelas setan itu musuh yang nyata. Kenapa? Ini harus dijawab. Mau makan, mau kerja, mau tidur, bangun tidur, segala macam. Pokoknya hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kalau mau sholat, kita sadar dan bisa mensucikan diri? Kok yang lainnya belum? Kenapa? Ini penting sekali loh. Boleh tanya Buya Yahya nanti. Kalau Buya Hamka udah nggak ada. Buya Yahya. Ya. Atau Ustadz Abdul Somad. Silakan. Kenapa kita tidak bisa selain dari sholat mensucikan diri kita? Kenapa? Ayo jawab. Oh, hampir. Karena belum biasa. Belum biasa kalian ini. Nganggapnya sama aja. Mau makan, mau tidur, mau ke kamar mandi kayak apa. Tidak Islami.
Coba Anda lakukan itu semuanya secara Islami. Orang Islam kan harus suci. Mau apapun, jangan lupa ta'awudz di dalam hati, ucapkan basmalah. Sehingga kita tidak akan dibujuk rayu syaitan. Jangan nyalahin setan. Setan mah nggak salah, kitanya yang salah. Cuman setan itu musuh yang nyata. Jangan kita kemudian nyalahin setan gara-gara setan nih gue nggak suci. Nggak boleh. Nanti setan marah. Ntar rasain gue balas. Mau apa coba? Ya. Apalagi ditambah lagi ini jin sama setan. Nah, jin juga siap lagi akan membalas kita. Biasakan. Masuk ke rumah walaupun gak ada orang. Ucapkan salam. Walaupun rumah sendiri. Termasuk rumah tahanan juga. Salam. Ya, itu seorang yang Islami. Biasakan semuanya. Kesucian itu Islami. Jadi, mengarah ke sana jalan kita. Maka jangan lupa mohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup. Ta'awudz dalam hati. Kemudian basmalah. Kita mau ke rumah-rumah, salam dulu kepada keluarga. Assalamualaikum. Jawab pasti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah dadah, boleh. Atau bapak pergi ya, bapak kerja ya, bapak usaha. Dalam hati zikir. Ta'awudz. Melangkah kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi itu dibarengi dzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Gitu. Jadi dengan tekanan, jangan asal bunyi aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar dalam hati. Jangan kedengaran nama orang. Ini orang kenapa ya? Gitu ya. Sombong nanti kita. Begitu kesandung itu akan diselamatkan kita dalam perjalanan menuju tempat tujuan. Disinilah makanya jangan lupa zikrullah. Ingat kepada kebesaran Allah. Tidak ada satupun yang bisa menolong dan melindungi kamu kecuali Allah. Maka bertahun. Apalagi nanti di akhirat. Dan di akhirat nggak akan sempat. Di yaumil mahsyar ta'awudz basmalah nggak sempat. Nggak sempat udah. Orang nggak kenal siapa-siapa. Dirinya juga hampir nggak kenal. Jadi mumpung masih di dunia. Jangan bilang dunia yang fana. Enggak ada fana. Dunia ini surga. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bisa mensucikan lahir batin. Surga loh. Bukan neraka, bukan fana. Nah, bukan. Dunia ini surga. Cuman ada surga yang lebih baik lagi nanti di akhirat. Kalau enggak surga, cepat minta mati. Aman udah beres. Waduh neraka. Daripada lama-lama di neraka di dunia. Mudah-mudahan aja. Begitu di akhirat ke neraka lagi. Bukan di surga ya. Habis ibadah kagak apa enggak. Coba saya ingin tahu. Siapa yang mau bertanya tentang kesucian?
Supaya apa? Anda bukan saja mengerti, faham. Kalau sudah faham, pasti Anda akan mengamalkannya. Kalau baru mengerti, nyoba-nyoba, kali ini. Nggak akan ketemu. Tapi kalau udah paham, aku harus begini. Kebiasaan dan bersuci itu walaupun tidak akan sholat, kalau ada batang itu kalau rasanya betul sekali. Pokoknya kalau udah biasa bersuci, batal buru-buru, bersuci lagi. Biasakan selalu dalam keadaan suci. Sehingga kalau kita mati di mana saja, dalam keadaan suci, husnul khatimah. Subhanallah. Mau kita di tempat tidur, mau dalam perjalanan, mau di mana saja, kita dalam keadaan suci. Udah husnul khatimah. Itu namanya karena sudah Islam. Ya. Ada yang mau bertanya enggak? Kalau enggak saya lanjutkan. Apa? Apabila mungkin dalam keadaan darurat, misalkan di kendaraan masuk di tol mungkin, kemudian batal, apakah dengan tayamum bisa? Bisa. Asal jangan megang penjaga tol. Di kendaraan aja bisa. Ya. Di kendaraan aja bisa. Darurat tayamum boleh. Kentut lagi, tayamum lagi. Begitu, aduh kok mules nih, masuk ke rest area. Nanti dari sana habis selesai berwudu. Dan itu akan dijaga oleh Allah. Tidak akan mengalami kesulitan, kesusahan, rintangan. Dijamin. Tidak kebelet kencing jauh dari mana-mana. Enggak. Pas kita masuk rest area. Belum pengen. Begitu jalan, kelihatan terlihat. Baru ada rasa pengen kencing. Jadi tidak kebelet. Pada waktu pembahasan menjaga sembahyang, itu titik 1 dan 2 itu kesadaran dan suci. Tapi dengan dan suci itu baru masuk umat Rasul masih dihisab waktu itu penjelasannya. Iya. Tapi berarti walaupun hisab masuk surga. Iya. Karena udah umatnya Rasul. Tapi surga yang mana kita nggak tahu. Karena ada katanya 10 pintu apa 1000 pintu. Karena saya belum pernah ke sana. Jadi saya nggak tahu. Tapi dijamin masuk surga. Cuman masuknya ke yang mana kita nggak tahu. Dan nanti ke sininya. Sebab setelah Islami harus ada lagi satu. Apa? Seekor sapi hadiah. Baru di situ udhulu fi silmi kafah. Enak saya bisa nanya ke hadirin. Padahal udah berapa Jumat ya, puluhan Jumat. Ya, udah ngapalin, ya, pas ditanya nggak tahu. Ini baru masuk nanti ke 8 yang jadi hamba Allah. Jadi dari umat Rasul naik ke hamba Allah. Udah Islami harus imani. Benar-benar berimannya.
Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada malaikat, ya, malaikat, iman kepada kitab, kepada Rasul, hari akhir, dan qada-qadar. Jadi islami, imani. Nah, untuk mencapai derajat hamba Allah itu, imani. Imannya harus benar-benar yang kuat. Tidak tergoncang oleh keadaan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Enggak ada beras, tenang aja. Yakin Allah akan menolong. Tiba-tiba ada yang datang. Duit ada, tapi nggak ada yang jualan beras. Ya, tiba-tiba ada yang datang. Nih, saya punya beras kelebihan. Orang yang imani itu selalu Allah sayangi. Tidak akan pernah yang namanya kesusahan. So. Orang yang islami akan selalu ditolong dan dilindungi. Orang yang imani disayangi. Waduh, baru tahu sekarang ya. Coba dari dulu. Orang baru ketemu lagi. Jadi dasar utama. Islami, dasar kedua imani. Kenapa? Kadang-kadang keimanan kita, keyakinan kita ini bergeser akibat pengaruh keadaan sosial ekonomi. Ditambah lagi politik. Apa sebabnya? Karena kurang kuat fondasi keimanan. Masih tidak hakul yakin. Baru ainul yakin. Baru ilmu yakin. Belum hakul yakin. Tapi kalau sudah hakul yakin, bukan sabodo. Bukan. Bukan kemudian melempar masalah kepada Allah. Bukan. Berserah diri kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Datang. Yang oleh Allah digerakkan hatinya. Digerakkan jiwa dan raganya. Datang ke kita. Mencukupi kebutuhan kita. Bahkan berlebih. Itu sudah saya alami sendiri. Bertahun-tahun. Sampai detik ini. Karena jangan bergeser hakul yakin. Jangan turun lagi dari hakul yakin. Dari hakul yakin jadi ilmu yakin. Turun lagi jadi ainul yakin. Ya. Tingkatkan. Dari ainul yakin. Ilmu yakin ke hakul yakin. Coba Pak, siapa yang tahu? Bagaimana supaya meningkatkan keyakinan kita ini dari ainul ilmu ke hakul ya. Ada kesempatan minum. Ayo, jawab. Enak tanya jawab. Rekam di dalam otak kita. Sami'na wa ata'na. Jadi tidak percuma Anda hadir pada malam hari ini mendapatkan ilmu fid dunya wal akhirah, lahir dan batin. Mumpung diberi kesempatan oleh Satpol PP, boleh 30, ternyata lebih dari 30. Ya, subhanallah. Mau saya usir separuh nggak bisa. Ayo, supaya tetap hakul yakin.
Hampir. Hampir. Jawabannya hampir. Ayah, udah ada dalam catatan Anda. Udah sering saya sampaikan. Kemana itu? Di mana itu? Hampir. Ayo jawab, jangan takut, jangan malu. Aduh, hampir. Ini Obin ini suruh nanya terus ke jamaah. Karena kamu udah lama nggak pernah berkumpul. Tidak pernah interaktif. Tidak pernah tanya jawab. Kamu ngecoblak aja ngomongnya sendirian. Pertanyaan dijawab sendiri. Kayak dalang aja. Nah sekarang lain. Itu. Ayo Tong. Udah saya berikan. Dan udah ada. Anda juga tahu. Cuma kenapa jadi lupa begini ya Bro? Berarti Anda belum sadar. Terus. Hampir. Boleh rundingan bisikan sama teman-teman. Terus pulang. Bagi pemirsa yang ikuti Zoom, catat nanti. Ingat, ini penting. Penting sekali. Kita harus islami imani. Iman kita harus yakul yakin. Jangan hanya ainul ilmul, tapi harus hakul yakin. Karena kita sudah banyak mendengar. Sudah sering membaca. Ya. Nasihat-nasihat. Dan segala macam. Bahkan sering kita kaji Al-Quran. Tafsirnya. Sampai dijelaskan. Memang kalau Pak Haji nanya ini katanya susah banget sih jawabnya. Kalau udah dikasih tahu, oh iya, nah di sini nggak pada sadar. Ayo, terus, hampir. Oke, kita ini disebut beriman, iman kita ini hakul yakin. Harus pertama apa? Zuhud. Kedua, berilmu. Tiga, akal. Itu kan syaratnya beriman itu. Tingkatkan kejuhudannya. Tingkatkan menuntut ilmunya. Dan gunakan selalu akal, jangan perasaan. Maka Anda akan hakul yakin. Itu udah dari dulu. Orang yang berilmu, oh ya, pasti dia akan tahu baik buruk, benar dan salah. Subhanallah. Ini pada lupa. Begitu kasih tahu, iya, syaratnya beriman itu. Nah iman kan ada ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Maka kalau tiga unsur ini tidak kita lakukan kejuhudannya, menuntut ilmunya, dan selalu menggunakan akal, bagaimana mau tetap hakul yakin? Pasti robah-robah. Kata si Anu. Kata si Anu, di situ kamu kerjakan Anu. Karena kata si Anu. Selalu katanya. Nah, ini berbahaya. Harus islami, harus imani.
Dasarnya kesucian. Subhanallah. Enak banget sebetulnya. Hidup kita akan tenang. Akan damai. Akan bahagia di dunia wal akhirat. Dan ingat, apabila diberi musibah oleh Allah, yakin bahwa ini karena Allah sayang kepada kita. Ikhlas dan sabar. Ya. Jangan kemudian menggerutu. Padahal saya udah berobat keji jantung juga ada berkali-kali. Kok nggak sembuh-sembuh ya? Jangan nyalahin berobat keji jantung. Anda hakul yakin enggak. Anda disiplin enggak. Orang pantangan masih dimakan, gimana mau sembuh. Tapi kalau kita hakul yakin, apa yang dianjurkan, apa yang dipantang, kita benar-benar melaksanakannya dengan benar. Tidak lama akan meninggal. Saya kapan lagi ketawa di depan jamaah? Kalau bukan sekarang. Yang saya ajak ketawa cuman Rudi, Jody, Bintang, Gilang. Dianya ngantuk semuanya. Ya sama aja bohong. Apalagi kalau udah masuk ke cerita. Tambah parah, lapar. Udah blank semua itu. Jadi saya hanya mesem aja. Aduh, saya bilang sedih banget. Sedih banget. Tapi saya yakin satu saat ada pertolongan dari Allah. Nah, malam ini kita dapat pertolongan dari Allah. Diperbolehkan. Tapi hati-hati. Jaga kesehatan. Jaga. Dari rumah udah pernah makan belum? Soalnya tadi ada yang makan di warung. Berarti dari rumah belum makan. Nah, ketahuan kan? Lagi kemana? Lagi makan? Nah, dari rumah belum makan. Ayo siapa yang bertanya? Kalau ukhuwah Islamiyah itu setelah untuk kita memulai Islamiyah atau kita memulai Imaniyah? Islamiyah. Sebagai Muslim. Ya. Nanti setelah itu baru dibentengi dengan imaniyah. Sebab kita mengenal Islamnya turunan. Ya. Dari kedua orang tua kita. Ada juga yang mualaf lagi. Ya. Nah, di sini bukan diajarkan dulu keimanannya, tapi keislamannya. Nanti kenapa ini sholat? Kan gitu ya. Karena itu diperintah oleh Allah. Kita harus meyakini kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita itu nanti dicatat. Sholat kamu ketinggalan apa enggak? Tumanina apa enggak? Rokibatib yang nulis. Harus percaya kepada para malaikat. Tentang nanti ada tuntunannya di dalam kitab suci. Baru diarahkan kepada keimanan. Jangan keimanan dulu ditekankan. Kapan mau Islamnya? Ya. Karena masing-masing ada sudah keyakinan. Cuman masih lemah semuanya. Mengakui adanya Allah. Mengakui adanya para malaikat. Mengakui adanya kitab-kitab. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ayo siapa lagi bertanya? Islam tadi terkait dengan tata tertib. Nah, kemarin dulu kan disebutkan sholatnya itu apabila tumanina itu tata tertib. Tapi ditolong. Namanya Islam terkait dengan sholatnya itu. Antara lain, itu hanya antara lain dalam sholat. Tapi dua, dalam hablum minan nas. Harus Islami. Kalau kita melewati orang, boleh nuwun sewu. Insya Allah dikasih 5.000. Karena nggak ada receh. Minta kembali, maaf nggak ada kembalian, kantongin aja.
permisi. Kalau orang nanya berapa hari? Sekarang saja gitu. Numpang lewat. Emangnya gue izin katanya numpang lewat ya? Ya, kasih sayang. Betul. Jadi yang benar-benar dalam ibadahnya hanya kepada Allah. Karena perintah Allah. Maka dia akan ditolong dan dilindungi oleh Allah. Enggak. Kalau yang sudah Islami itu hati kita enggak akan bolak-balik. Enggak. Karena apa? Kita sudah mensucikan diri. Kita sudah bertawud. Kita sudah basmalah. Tidak akan bolak-balik. Ada sebetik sinar. Bukan gede sinarnya. Masih kecil. Tapi kalau sudah imani, dia akan terang benderang. Dalam kehidupannya. Luar biasa. Islami didasari oleh iman. Bagaimana? Apa? Oh itu lain. Orang yang sudah mahfum. Cahaya dari cahaya yang diberikan oleh Allah. Cahaya surga. Orang yang mahfum. Yang rasyid. Ya. Tapi belum tentu para wali. Karena banyak wali hakim. Ya, wali nikah. Belum tentu. Wali murid. Supaya apa? Jangan sampai dalam waktu yang singkat ini. Pertemuan kita kan maksimum hanya 2 jam. 1 jam. Fikih dan tauhid saya sampaikan. 1 jam lagi. Contoh dalam hidup dan kehidupan. Yang nanti akan diceritakan. Ya, oleh saudara Rudi. Dituntun. Udah suci. Betul. Tidak mempan. Betul. Ini saya bahagia sekali. Bisa bertemu bertatap muka dengan Anda. Benar. Anda juga rindu pengen bertatap muka. Pengen jangan hanya mendengar, melihat, tapi langsung. Nah ini baru hakul yakin. Ya. Kalau melalui Zoom, baru ainul yakin dan ilmu yakin. Belum hakul yakin. Soalnya, Pak Haji, sayanya diem aja. Nah, ya. Sabodo orang nggak kelihatan kan gitu ya. Saya juga mau nanya, nggak akan bisa jawab. Karena memang tidak dibuka. Jadi penting sekali. Supaya apa? Jangan sampai kita ini terkecoh oleh dakwah-dakwah yang salah jalan. Karena sekarang banyak para pendakwah itu, para dai, ya, itu mencari massa atau umat. Biar viral. Padahal isinya nggak ada. Apalagi Muhammad Kece. Yang sekarang udah di Bareskrim ya. Udah ditahan Kece. Minta perlindungan ya udah ditahan, dilindungi. Subhanallah. Kesalahan itu dimaafkan dengan sedekah yang apakah itu kaitannya Islam? Iya. Kemudian yang
imani itu terkait dengan ampunan dari Allah, maghfirah. Betul. Enak Prof Budi nanya melulu. Waktu Zoom baru-baru nanya ya, manyun aja. Udah gitu perut lapar lagi ya. Ayo siapa yang bertanya? Ini kajian bisa setahun, tapi saya ringkas dalam 1 jam. Benar. Anda bisa belajar 1 tahun tentang keimanan dan keislaman. 1 minggu sekali ketemu. Setahun baru bisa. Tapi saya ringkas. Hanya dalam 1 jam. Kenapa nggak bisa? Kita kejar waktu, bukan dikejar oleh waktu. Supaya apa? Bisa segera mengamalkannya. Kayak kita ngantongin aja duitnya. Nggak dibelanja-belanjain, sampai busuk rapet duit. Tapi jangan belanja ada aja, sampai duitnya habis. Tapi benar-benar tepat sasaran. Bermanfaat uang itu digunakan. Dalam ibadah juga sama. Ada orang yang selalu tahajud. Di samping sholat wajibnya dikerjakan. Dalam catatan malaikat, kamu masuk neraka. Apa enggak sedih? Dan ditemui sampai beberapa kali. Yang kurang apa? Coba yang tahu apa kurangnya? Dia tidak beramal. Ya. Ibadahnya rajin. Sholat wajibnya, sholat sunnah. Bahkan kalau bisa ngomong itu sumur dan timbanya. Saya tiap malam didatangi orang ini. Malaikat menyayangi diperintah Allah. Tegur orang itu. Hei Fulan, dalam catatanku namamu tidak ada di surga. Adanya di neraka. Apa enggak ngejengak itu? Kan aku ibadah enggak pernah tinggal. Yang wajib, yang sunnah tiap malam aku kerjakan. Kenapa? Kamu ada kekurangan. Beramallah. Besoknya dia beramal. Malamnya ketemu lagi dengan malaikat. Sebelum malaikat ngomong dia udah nanya dulu. Hai malaikat, sembari nangis. Saya udah mulai beramal. Bentar saya lihat dulu ya. Catatan. Ada tapi masih remang-remang. Karena baru beramalnya. Paham? Begitu beramalnya sering, jelas ada namanya. Jadi kalian juga. Kalau pengen tulisannya jelas nanti masuk ke surga. Beramalnya harus yang sering. Berupa sedekah, berupa infak, berupa wakaf. Dan segala macam. Ya. Jangan sampai pincang antara ibadah dan amal. Untung ditegur dia. Kalau enggak, enggak menjerit nanti di sana. Ya Allah, kenapa aku dimasukkan ke neraka ya Allah? Allah sayang. Hei malaikat Israel, turun kau. Temui itu si Fulan bin Fulan yang selalu ke sumur mengambil air wudhu untuk tahajud. Kaget si Fulan ini. Loh, ada orang kok cakep banget, pakaiannya rapi ini. Siapakah Anda? Aku malaikat maut. Waduh ketakutan. Jangan dulu dong diambil saya. Aku hanya mau memberitahu, hai Fulan. Namamu belum tercantum di surga. Tapi tercantumnya di neraka. Hampir pingsan. Megang ember kuat banget aku jatuh. Ya. Karena gemetar. Kenapa? Cobalah. Kerjakan aja dulu malam ini kamu tahajud. Dan mohon kepada Allah petunjuk. Dia tahajud. Habis tahajud sholat sunnah.
hajat, tasbih, tolabil hajat, dan istiqoroh terakhir. Gambarannya nanti ketemu lagi dengan malaikat yang tadi malam kamu temui. Dia nungguin malam lama bangun, ngantuk tidur. Begitu waktunya dia tahajud bangun, alhamdulillah dia kesumur lagi. Udah ada di situ. Wahai malaikat, tolonglah saya. Apa kekurangan saya? Ibadah udah lengkap. Bahkan kata Allah, kamu ahli ibadah. Tapi masih ada kekurangan. Tanya sama dia. Kalau engkau ingin tahu, Fulan, sembari agak suaranya ngegereng. Kalau kamu ingin tahu, gitu ya. Iya, benar. Iya. Awas ya, jangan lupa. Beramallah. Ibadahmu tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak disertai beramal. Sebaliknya, kamu beramal terus, tapi enggak ibadah juga ditolak. Begitu dia mulai beramal, hari pertama remang-remang, hari kedua enggak ada malaikatnya. Tapi terus dia tiap malam, hari ke-7 baru ketemu lagi. Kemana aja kau hai malaikat? Aku mengharapkan jawabanmu. Kamu sudah mulai benar beramalnya. Dan tepat sasaran. Bukan nyari janda. Tapi kamu benar-benar menyantuni anak yatim. Kalau nyari jandanya ditolak. Jadi kalau ada yang beramal ke anak yatim. Tapi ngintip jandanya nggak boleh. Apalagi neneknya. Jangan. Namamu sekarang udah jelas. Bakal penghuni surga. Alhamdulillah. Lemes dia. Ngedeprak. Ya. Tapi tidak ditolong oleh malaikat. Dia sadar lagi pada basah semua. Ditungguin sama istrinya. Kemana aja ambil air wudhu ke sumur. Enggak balik-balik. Kok basah semua. Aku pingsan. Kenapa? Alhamdulillah. Malaikat yang menemuiku. Aku bakal penghuni surga. Ini udah hampir subuh, udah buru-buru tahajud. Dia tahajud. Hanya sholat tahajud, salam, langsung azan. Tidak bisa sholat yang lain. Karena tadi pingsan di sumur. Dia bangun sendiri. Basah semua. Dalam keadaan basah. Karena dia tidak ingin tinggal sholat tahajud. Dia buru-buru. Besoknya. Dia beramal lagi. Dia tidak kumpulkan anak yatim. Dia datangi. Kalau dikumpulkan, pasti ibunya nganter. Pasti pilih kasih. Yang masih cantik dikasih banyak. Ya. Ini biasanya orang Arido begitu. Setelah itu dia masuk. Merasa lelah, duduk di kursi. Sembari terus zikir. Nungguin waktu. Sholat zuhur. Tanpa diketahui yang lain, dia meninggal. Kaget semua. Dibangunkan goyang semua. Dipasang. Udah gak ada nafas. Innalillah. Tapi beruntung. Orang ini bakal masuk surga. Semua anak-anak yatim datang dengan ibunya. Karena udah mati ibunya ikut. Kalau masih hidup, enggak. Gitu ya. Datang pada menangis. Aduh nanti siapa lagi yang bakal memberikan sedekah kepada kami. Istrinya bilang, jangan khawatir nak. Selagi ibu masih mampu, akan kami santunin. Meneruskan apa yang Bapak lakukan. Pada ini terus semua anak yatim ikut sholat jenazah.
diiringi banyak anak yatim ke makam. Di sana udah ditunggu oleh malaikat Munkar wa Nakir. Dijemput Munkar wa Nakirnya dengan pakaian yang necis, tidak bawa cemeti, tidak bawa gada, tidak bawa rantai. Dia salam kepada mayit yang datang. Assalamualaikum. Wahai mayit, Fulan bin Fulan. Kaget. Waalaikumsalam. Aku di mana? Kok ini rumah bagus banget? Bukan rumah. Ini alam kubur. Karena ibadah dan amalmu. Tanah yang sempit menghimpit kami. Jadi rumah yang luas. Kamar yang indah, serba lengkap. Lagi ngobrol begitu, datang tamu dari ibadahnya semua. Sama wajahnya, pakaiannya dan sepant kayak orang kembar semua. Siapa kalian? Aku dari ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Alhamdulillah, aku akan menemani kamu. Di antaranya yang kamu sering baca Al-Quran. Ini dari yang sholat malam. Ini yang dari sholat wajib. Dari ibadah semua. Baru lagi ngobrol pada duduk. Datang lagi assalamualaikum. Banyak juga. Sepantar lagi. Sama semua. Dari pakaiannya, wajahnya. Loh, ini kembaran semua kayak yang tadi. Tapi pakaiannya lain. Siapakah kamu? Aku amalmu. Aku akan menyediakan apa kebutuhan. Minuman, makanan, buah-buahan atau apa saja. Itu ya. Iya dari amalnya. Oh, ya. Dari korban itu yang orang rombongan sholat. Karena pas soli li rabbika wanhar. Ya. Dia teremang. Silahkan Tuhan beristirahat. Munkar wa Nakir diam aja ya. Enggak ngomong apa-apa. Udah, aku akan tinggalkan ya. Engkau sudah ada banyak temannya. Akan banyak yang melayani. Beristirahatlah. Satu saat nanti akan dibangunkan. Munkar dan Nakir pergi. Dilayani oleh ibadah-ibadahnya. Oleh aman. Subhanallah. Dan tidak terpikir oleh si Fulan bin Fulan ini. Karena sudah mendapatkan nikmat kubur. Misalnya, oh istriku nggak ada. Enggak mikir ke sana. Atau gantinya mana, enggak. Kenikmatan kubur, dia lupakan segala. Dia tidur istirahat. Malam Jumat, Kamis, ba'da asyar dibangunkan. Jadi setiap hari Jumat dan malam Jumat, malam-malam yang dimuliakan akan dibangun. Hari besar dia dibangunkan. Apalagi bulan suci Ramadan, dia bangun terus. Dia tetap ibadah walaupun di dalam kubur. Karena nikmat kubur. Subhanallah. Jadi di dunia saja sudah nikmat. Di alam kubur juga nikmat. Apalagi nanti di akhirat. Nikmat surga. Mau nggak? Mau. Bagus. Jadi tolong Islami dan imani pegang teguh. Gitu ya. Jadi syaratnya imani itu harus juhud, berilmu dan bercatat. Prof catat Prof yang gede Prof. Bagi satu-satu. Nah disitulah baru Anda hakul ya. Siapa namanya Bapak itu?
Salim apa siapa? Salam. Terus anaknya Halim. Yang dari luar negeri Halim. Ya. Pak Salam dan anaknya Halim. Perhatikan dari cerita ini. Di situ ada pelajaran-pelajaran yang menyangkut Islami dan imani. Ayo Rud. Katanya kamu tahu. Kalau enggak ya Jody dah. Kan tangannya udah kuat. Pak Salam sangat bahagia. Karena apa? Anaknya yang tidak disangka-sangka datang. Dan sudah bawa istri. Orang bule, orang Perancis. Tapi Pak Salam tidak menanyakan. Kenapa engkau nggak ngasih tahu? Kenapa engkau nggak kasih kabar segala macam? Pak Salam udah ikhlaskan. Karena dia niatnya baik menyekolahkan anak ini. Dibiayai dengan harta yang halalan thayyibah. Berserah kepada Allah. Apa yang terbaik buat anak. Dan kebetulan si Halimnya. Anak yang baik. Anak yang pandai. Yang cerdas. Sehingga dapat dia pekerjaan di sana. Sebagai apa? Pengawas. Dari engineering. Ya. Kalau di sini engineering itu apa? Mesin. Engineer. Ya. Permesinan. Mobil yang dia ciptakan bisa di darat. Bisa di air. Bisa terbang. Luar biasa. Dan belum dikeluarkan sampai sekarang. Karena belum jadi. Baru didesain. Dicoba dulu. Pertama di darat dan terbang bisa. Bagaimana di air? Satu saat akan ada kendaraan seperti itu. Dan ada ukuran. Terbangnya nggak boleh lebih dari 3 meter. Dari tanah. Jadi kalau ada jalan tol juga. Yang ada jembatan-jembatan itu. Dia harus naik. Melewati. Karena kalau 3 meter menubruk ya, oleh jembatan yang melintas jalan tol. Dia akan bisa naik. Turun kembali. Selalu. Anak ini dengan sopan dan santun. Mohon maaf atas segala kesalahan dan dosa. Yang dia perbuat selama di luar. Tanpa memberitahu. Hanya dalam 3 tahun ada komunikasi. Setelah itu dia mohon kepada ayah. Saya akan jarang memberitahu ayah. Sebab lagi menghadapi ujian-ujian. Itu ya. Dan tes di mana-mana. Sebab dia ingin kembali itu. Menunjukkan kesuksesannya di luar negeri. Luar biasa. Dia di Perancis. Nah, kalau Ferry di Jerman ya nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu dia di Perancis. Dan anehnya, istrinya orang Perancis ini udah pinter bahasa Indonesia. Dan dia sudah mengerti, memahami tentang ibadah. Dan selalu dia berjamaah sholat dengan suaminya. Itu. Kecuali suaminya lagi bekerja. Dia sholat sendirian. Waktu duhur, waktu asar. Suaminya kan enggak ada. Tapi waktu lainnya. Maghrib, isya, subuh berjamaah. Subhanallah. Halim ini jadi contoh. Ayahnya sangat senang. Karena apa? Yang dia cita-citakan. Pengen punya anak soleh. Benar-benar terlaksana. Ayahnya dan ibunya hanya memberi nasihat. Selama di sini, tunjukkan bahwa kamu Islami dan iman. Baik ayah.
Dia datangi tetangga-tetangga dekat. Uluk salam dan memperkenalkan diri. Sekian tahun gak pernah bertemu. Pada kaget tetangganya. Aduh Lim, kamu udah sekarang dewasa. Dan ini siapa? Ini istri saya, Bu, Bapak. Alhamdulillah. Dapat bule. Katanya gitu ya. Tapi jangan yang dari Jogja. Itu bule. Bukan bule. Tante kalau bule di sana. Terus gimana? Katanya, udah berapa lama nikah? Baru 1 tahun ini. Setelah dia ngerti bahasa Indonesia dan benar dalam beribadah. Oh, bersyukur sekali. Kamu dapat mualaf yang ahli ibadah. Senyum aja istri. Yang bagus namanya siapa tuh bule? Orang Perancis. Hah? Perempuan orang Perancis yang paling bagus apa? Dia namanya karena bapaknya waktu anak itu melahirkan, dia lagi dekat Menara Eiffel. Jadi namanya Evelyn. Oh ya. Gitu kayak orang Batak. Ya. Jadi di mana dia berada, ketahuan anaknya lahir. Kebetulan di kandang kerbau. Oh. Atau kandang sapi. Namanya apa coba? Kandang namanya. Ada di Muara. Jadi, di mana dia berada? Dan itu merupakan disebut nama kandang. Dan orang nggak tahu bahwa dia di kandang sapi ayahnya. Begitupun ke tetangga lain. Paling tidak 3 rumah dari rumah dia. Ke kiri, ke kanan. Terus ke yang depan. Sampai warung itu yang dulunya kecil. Sekarang udah jadi restoran, kaget. Karena udah 10 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Mau makan apa katanya? Enggak Bu. Saya mau memperkenalkan diri. Saya ini Halim, anaknya Pak Salam. Oh, Halim yang dulu keluar negeri. Benar, dipeluknya. Ya, sama nenek-nenek ini. Istrinya nggak cemburu karena yang meluknya nenek-nenek. Sembari megang lapnya. Karena dia lagi melayani kan. Aduh, kamu katanya cakep banget. Cocok punya istrinya cantik. Katanya gitu ya. Kayaknya bukan orang sini deh. Benar. Orang mana? Perancis. Aduh. Dapat orang Perancis. Turunan Napoleon. Bukan. Dikira turunan Napoleon. Bukan. Aduh nah sini salaman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu bisa bahasa Indonesia? Alhamdulillah bisa Bu. Benar pinter. Malah sedikit-sedikit. Saya diajarin bahasa Jawa. Oh. Alhamdulillah. Ngerti gue bahasa Jawa. Nggih. Waduh. Anu banget, mantep banget. Gitu ya. Saya duduk katanya. Enggak, saya mau ke sebelah. Mau silaturahmi. Udah nanti saya sampaikan ke Bapak. Giliran Bapak sih nanti siang katanya. Jaga warungnya. Kalau pagi sampai sebelum duhur saya. Habis duhur Bapak yang. Nanti saya kasih tahu. Halim sekarang lagi. Waduh Pak Salam ini luar biasa. Mendidik anak satu-satunya. Dia lepas dengan niat. Apa niatnya coba? Ini mulai menginjak ke Islami dan iman. Dengan niat apa?
menuntut ilmu, ya Allah. Ya. Menuntut ilmu yang bermanfaat. Baik buat dirinya maupun orang lain. Dan berhasil. Gajinya besar. Karena apa? Dia sudah jadi pengawas. Dalam perakitan mesin. Kurang sedikit aja dia tahu. Dari suara mesin yang lain aja tahu. Dari suara berisik di belakang tahu. Kupingnya sudah menyatu. Karena dia pengawas. Ada yang longgar, umurnya saja dia tahu. Kurang. Kenapa kamu hanya memasukkan aja? Tidak kamu keraskan. Dapat teguran itu pegawai-pegawainya. Dia benar-benar ahli dalam permesinan. Setelah berkunjung ke tetangga depan, tetangga belakang rumah. Dia berputar mencari jalan ke belakang. Kaget juga semuanya. Lim, kamu yang dulu suka main layangan naik gentengnya? Iya, gitu ya. Genteng pada bolong. Karena namanya komplek kan susah main layangan. Kalau nggak naik genteng. Jadi si Halim ini lagi kecilnya sering main layangan. Hampir jatuh. Karena saking asiknya mundur-mundur ya. Wah, jadi kebanggaan di kampung itu. Pak Salam benar-benar bahagia. Anak satu-satunya. Setelah pulang, ngobrolin. Kamu udah Bapak ceritakan tak? Tentang ibu yang di apa pilih. Dengan anaknya satu. Sebetulnya dua, Lim. Apa Halim? Lah yang satunya kemana Pak? Satunya beasiswa. Ke luar negeri. Kemana Pak? Ke London. Ke Inggris, benar. Waduh. Berarti ini anak yang cerdas. Itu ya. Alhamdulillah. Anak yatim. Papa, saya sangat gembira dan bahagia. Papa menyantuni anak yatim. Memelihara ibunya. Menempatkan di tempat yang baik. Dan anak ini memberikan kebahagiaan. Sekolahnya lanjut. Adiknya juga udah diminta oleh perguruan tinggi mana saja. Kata ibunya, jangan jauh-jauh nak. Yang penting di Jakarta. Padahal yang manggil dari UI, kan ada di Depok ya. Dari mana-mana. Ternyata yang di Jakarta hanya UNJ ya. Padahal semuanya diterima. Karena di luar Jakarta jadi nggak jadi. Akhirnya cari yang di Jakarta. Karena apa? Ibu nanti siapa yang nemenin? Dinasehati oleh Pak Salim dan oleh Halim. Ibu, anak jangan dipikirkan. Doakan Bu seperti saya. Ayah dan ibu saya nggak memikirkan saya. Berserah diri kepada Allah yang terbaik. Ibu itu duduk termenung. Benar nak, ucapanmu masuk ke dalam hati sanubari. Langsung dia ngomong ke anaknya, terserah nak, kamu mau sekolah kemana? Benar Bu, benar. Ibu doakan. Semoga engkau jadi anak yang soleh. Kan gitu cerita. Anaknya ikut tes. Untuk beasiswa ke luar negeri. Ada 3. Ke Mesir, Al-Azhar. Ke Inggris juga. Dan Amerika. Dia ikuti semua. Semuanya lulus dengan baik.
Bingung milihnya. Waduh, kalau begini milih UNJ aja dah. Ke Amerika, kebayang kehidupan Amerika. Ke Mesir, Kairo, kebayang. Terus ke Inggris, akan ketemu lagi nanti dengan kakak. Jangan ke Inggris. Jangan ke Amerika. Saya mau ke Kairo. Ke Mesir. Kebetulan dasar agamanya kuat. Karena dididik oleh ibunya. Tiap habis maghrib ngaji. Sampai dia berhafal beberapa juz. Luar biasa. Namanya siapa adiknya? Ani. Kakaknya? Hah? Enak aja. Kakaknya Tati. Saya masih ingat. Tati dan Ani. Ini kamu milih Mesir? Benar, Bu. Sembari saya belajar agama di sana. Waduh. Benar kamu? Benar. Dan adiknya ini kebetulan sekolahnya jurusan apa saja? Dia ngambil kedokteran. Di Al-Azhar juga ada kedokteran. Kedokteran yang nanti Islami dan iman. Didasari oleh keimanan yang kuat. Dalam pelaksanaan prakteknya Islami. Subhanallah. Pasien antri. Karena dilayani dengan baik. Gitu ya. Tanpa pilih bulu. Karena nggak kelihatan bulunya. Kalau kelihatan bulunya ya dikasih. Apalagi bulu ketek. Kan? Akhirnya setuju. Nanya ke Pak Salim. Pak Salim mohon maaf. Ini Ani katanya pengen ke Al-Azhar. Karena di Al-Azhar University juga ada kedokteran. Dan dia pengen jadi dokter yang imani dan islami. Pak Salim langsung mengangkat tangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik wa sallim ajmain. Saya doakan Neng Ani. Kamu berhasil di sana. Pulang membawa predikat sebagai dokter muslim yang beriman. Insya Allah pasti. Saya berterima kasih Pastor. Kalau bukan karena Bapak, kami tidak bisa sekolah. Kami sudah tidak ada ayah. Udah jangan disebut. Ayahmu orang baik. Maka kamu saya bawa sini. Tanya sama ibu coba. Ibu langsung setuju. Melihat kamu berdua. Pengganti anak yang ke Perancis. Kamu seperti anaknya. Benar Bapak. Ibu Salim luar biasa sayangnya sama saya. Melebihi ibu saya. Membelikan pakaian. Memberi uang jajan dan segala macam. Sepatu padahal masih bagus. Enggak dibeliin. Ya masih bagus ya enggak dibeliin ya. Kalau udah jelek ya baru dibeliin. Sayangnya luar biasa. Ibumu juga sayang nak. Tapi karena terbatas. Dia mendoakan kamu nak. Doanya makbul seorang ibu. Apalagi ibumu soleha. Tidak pernah lepas dari mukena. Tiap aku panggil masih pakai mukena. Habis sholat, habis ngaji. Ibu yang soleh. Tidak pernah dia gundulan.
Ya, nggak pakai jilbab, selalu pakai jilbab dimanapun. Walaupun panas terik, tetap pakai jilbab. Itu ya. Tidak lepas. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Aduh nak, Dina akan banget oleh Ibu. Kamu akan jadi orang. Kapan katanya setelah kamu daftar kembali berangkat? Bulan depan juga berangkat. Karena bulan berikutnya sudah mulai kuliah. Nanti kita antar ke lapangan bola. Oh, lapangan terbang bukan apa-apa. Persiapannya, kopernya dibeliin yang baru oleh Pak Salim. Diantar oleh anaknya. Yang cocok ini Pak, kata anaknya. Ada pegangannya, ada rodanya. Jangan bawa banyak-banyak. Seperlunya saja. Nanti di sana bisa beli. Murah di Mesir. Barang-barang. Karena dia ngambil dari Tanah Abang. Jadi Kairo itu pasarnya dari Tanah Abang. Karena di sana, kalau di sini kan banyak pedagang-pedagang itu, selain orang Padang, orang Cirebon, ya, kemudian orang Jawa. Kalau di sana orang-orang Negrok yang dari Afrika, itu belanjanya ke Indonesia. Jadi di bawahnya nanti ada Made in Indonesia. Oh. Pasar tumpah di Cirebon. Itu dari Afrika bawa itu 1 kontainer. Ternyata dia jualannya di Kairo. Dan juga dari Tanah Abang. Jadi kamu nanti jangan kaget. Baik Bapak. Baik katanya Mas Halim. Besoknya dia kembali ke tempat dia tes. Kamu pilih mana nak? Kata yang panitia di sana. Saya milih ke Kairo Pak. Hah? Bukan Amerika? Kairo saja. Kamu katanya ke kedokteran, iya. Di Al-Azhar University juga sudah ada kedokteran. Oh ya udah. Mantap kamu ke Kairo. Mantap. Bagus. Ditulis semuanya. Kamu minggu depan berangkat. Aku akan urus semuanya. Visanya, tiketnya, segalanya diurus. Dan kamu nanti datang ke sana kalau ke Kairo, langsung ke Al-Azhar University. Temui tata usaha. Sodorkan surat ini. Kamu nanti akan mendapat tempat. Kamar khusus. 1 kamar sendiri. Karena kamu kedokteran. Kalau yang lain 1 kamar 2. Ada yang 3. Kamu sendiri. Karena apa? Banyak nanti peralatan praktekum yang tidak boleh diganggu oleh yang lain. Dan kamu harus berhasil. Insya Allah. Tunjukkan bahwa anak bangsa Indonesia berhasil di luar negeri. Terima kasih Pak. Pulang dari situ membawa berkas yang akan diserahkan ke sana. Nanti setelah dari Al-Azhar University kamu ke KBRI. Kamu akan dapat uang saku dari kedutaan besar Indonesia yang ada di Kairo. Benar Pak, benar kamu jangan takut, enggak jajan. Dan 1 bulan atau mingguan tergantung dari pihak sana KBRI. Dia senangnya luar biasa. Tadinya aduh harus bawa bekal. Sedangkan ke ibunya enggak mungkin. Minta ke Pak Salim pasti dikasih, tapi malu. Begitu sampai di rumah, dia ceritakan semua kepada Pak Salim, kepada Halim dan istrinya, kepada ibunya dan Ibu Salim. Semuanya terdiam. Nah, jangan khawatir. Aku bawakan juga uang barangkali ada keperluan lain. Jangan digunakan selagi kamu masih ada uang nanti uang saku. Ini pesan Bapak. Yang penting kamu harus beli pakai uang ini. Dan ini uang dolar. Bukan uang rupiah. Kamu nggak usah nuker lagi di sini. Tinggal di sana nanti. Pakai dolar.
Apalagi dolar lagi tinggi, 14.000 1 dolar. Terima kasih Pak. Minggu kemudian berangkatlah si Ani. Diiringi oleh keluarga Pak Salim dan ibunya. Tangis haru perpisahan. Seorang ibu dan anak. Bapak dan ibu angkat dengan seorang anak angkat. Begitupun ya si Halim dan istrinya melihat adik angkatnya berangkat untuk menempuh pelajaran ilmu di Kairo. Semuanya enggak ada yang tidak meneteskan air mata. Kecuali supirnya. Dia di mobil jadi enggak lihat. Kalau dia ikut nganterin pasti sama meneteskan air mata. Ya, karena terharu. Dia masih di mobil jadi enggak tahu keterharuannya. Ya, begitu sudah masuk boarding, hanya melambaikan tangan. Kemudian pada pulang dengan nunduk semua, merasa berpisah dengan satu anak kesayangan. Digandengnya ibunya si Ani ini oleh Ibu Salim. Sabar ya Bu, tawakal Bu, ikhlas. Iya Bu, tapi hati nggak bisa untuk berbohong. Perpisahan ini menyakitkan. Itu ya. Tapi apalah daya, kehendak Allah. Maka saya harus merelakan. Karena kehendak Allah. Dia pilih Kairo. Bisa dia pilih Amerika. Bisa dia pilih London. Ketemu dengan kakaknya. Dia tidak. Nanti malah jadi masalah. Dengan di Kairo dia mandiri. Sampailah di rumah Pak Salim, Halim dan keluarga yang lain. Ayo kita makan siang. Disediakan oleh pembantu. Di meja yang besar. Ada kursi yang kosong. Yang biasa diduduki Ani. Kalau yang di sini karena udah lama. Tati udah duluan. Udah enggak. Yang biasa diduduki Ani. Kosong. Mereka hanya nunduk. Selamat jalan. Selamat berjuang Ani. Selamat belajar. Semoga engkau sukses. Ayo kita baca Fatihah sebelum makan. Kata Pak Salim. Luar biasa Pak Salim. Baca Fatihah. Rabbik firli. Amin. Enggak dirubah-rubah kayak Muhammad Kacek. Nah. Setelah itu baru makan. Ayo nikmati makanan. Hilangkan semua pikiran apapun. Kita berkumpul yang ada. Makan bersama. Udah selesai makan. Dibereskan rame-rame bareng. Enggak lama sholat zuhur. Azan berkumandang. Ayo pada ambil air wudhu. Pak Salim jadi imam. Dia tumaninah. Semua makmum ikut tumaninah. Di tempat yang khusus di rumah. Satu kamar dijadikan musola. Ya. Langsung setelah sholat berdoa. Mohon ampunan kepada Allah. Mohon diijabah dan Allah ridho. Setelah itu bersalaman keluar masing-masing. Kegiatannya masing-masing. Tiba-tiba si Halim ini, Pak, pusing kepala saya, Pak. Loh, kenapa? Enggak tahu nih. Pusing sekali, Pak. Kayak mau berputar. Penglihatan, kayak migrain, Pak. Udah duduk. Kamu tadi makan cukup kan? Iya. Udah. Nih. Dipanggil lah istrinya. Bu, ada apa? Ambilin dekolgin sama Moksan. Ini si Halim kayak vertigo katanya.
kamu tadi makan kebanyakan. Dan itu ikan peda, sampai berapa kamu makan? Peda lagi bukan gurame ya. Kan asin. Oh iya, kamu ini keturunan dari ibumu. Ada darah tinggi dan ada diabetes. Kalau dari ayah darah rendah. Wah, ini pasti tensimu naik. Coba ambilin tensi. Begitu tensi, benar. Kolesterolnya tinggi. Untung kadar gulanya masih di bawah 200. Jantungnya lemah. Udah, kamu segera tidur. Insya Allah bangun tidur, sehat kembali. Oh lupa, kepala muter ini semuanya. Pejamkan matamu, baru kamu tidurkan. Jangan tidur baru memejam mata. Pejamkan dan miring tidurnya. Jangan celentang. Suruh miring. Oh benar Pak, hilang katanya muternya. Awas, pejamkan terus mata sampai kamu tidur. Sebelum asar, Halim bangun. Enggak vertigo lagi. Padahal baru Dekolgin 2 dan Amoxan. Nah, masih vertigonya? Udah hilang Pak. Cuman badan pegelino. Masih ada Bu? Enggak, kelapa cengkir. Oh, ada banyak. Dikirim Warju. Gitu. Tolong kupaskan. Dikupasin. Dibawain dengan sedotan. Diminum. Pegelinonya hilang. Karena dia kekurangan oksigen. Makan kekenyangan. Jadi kalau makan, jangan kekenyangan. Secukupnya saja. Dan tetap jaga halalan thayyiban. Walaupun disuguhkan bahwa itu pantangan, hindari. Nah itu baru imani. Orang yang beriman ini tidak akan tergoda oleh pantangan. Bukan Islami dia, imani. Beriman kepada Al-Quran. Di mana Al-Quran menyatakan Allah memberikan rezeki berupa makanan, buah-buahan dan segala macam. Makanlah secukupnya dan yang baik-baik. Sampai diulang 2 kali. Yang baik-baik. Yang halalan thayyiban. Itu baru imani. Subhanallah. Istrinya, si Evelyn, kebingungan waktu suaminya kena vertigo. Pak, katanya kepada Pak Salim, bagaimana ya si abang? Enggak apa-apa. Bangun tidur juga sembuh. Saya udah dikasih tahu. Kok Bapak tahu-tahu aja obatnya? Oh, saya sering kecil jantung. Untuk mengatasi sementara sebelum ke dokter. Kasih aja Dekolgin 2 dan Amoxan. Dan keluar keringatnya banyak banget. Dia tidurnya pulas sekali. Itulah lagi dibersihkan di dalam. Masuk anginnya dikeluarkan. Ada peradangannya disembuhkan. Cuman begitu bangun pegelino. Begitu habis minum kelapa cangkir. Enggak tahan pengen kencing. Kencingnya banyak. Baru dari situ pegelinonya hilang. Nanti untuk supaya kamu hilang pegelinonya, badanmu enak, Kemis atau Sabtu kecil jantung. Diurut. Mau siapa aja yang urut terserah. Tinggal pilih, ada 4 asisten. Si Halim tersenyum. Iya saya salah Pak. Kalau Papa makanin peda, ikan tongkol nggak ada masalah. Tapi Papa nggak makan itu yang dikasih cuka. Asinan segala macam. Karena tahu ini bakal mudarat ke diri Papa. Wih luar biasa. Nah pentingnya Tim, nanti di Perancis juga harus halalan thayyiban. Iya Pak, weh. Langsung dia minta catatan. Apa pantangannya buat darah tinggi? Masih ada catatan tuh. Kamu fotokopi ya, diperbesar. Wow. Dia nyuruh mansah langsung. Kebetulan lewat mansah. Tolong Bang, sini Bang.
Fotokopiin yang gede. Istrinya merasa bahagia karena Halim telah sembuh kembali. Bang, saya udah cemas. Abang kena vertigo. Sebab orang kalau udah kena vertigo jatuh. Di Perancis itu bisa stroke, Bang. Oh, untung papa itu ngerti. Kamu suruh tidur, mata terpejam dan miring, jangan celentang. Dan itu memang terapinya seperti itu. Kemudian tidur pulas sampai ngorok, keringat keluar. Berarti obatnya bereaksi. Bangun, hilang vertigonya. Ya. Evelyn, hilang. Terima kasih, kata Papa. Ya, sama-sama. Ingat ya, jaga pantangan. Karena apa? Itu akan membuat kamu menyesal. Ya jangan melarang yang masak. Dia masak ingin memberikan sajian kepada yang bersangkutan. Kamu boleh makan acar. Hanya saus biasa. Tapi yang nggak boleh saus tiram. Karena tiram dari laut. Itu pantangannya baca. Waduh banyak sekali Pak. Masih banyak yang boleh dimakan. Oh di Perancis Pak sekarang udah gluten free. Jadi glutennya udah hilang. Jadi roti sekarang udah dikeringkan. Sudah kayak apa deh? Kayak sabut kelapa. Enggak ada rasanya. Tapi kalau dikasih nanas ya masih ada rasa nanas Pak. Cuma di sana rotinya sudah hampa. Karena apa? Pengaruh glutennya dihilangkan. Jadi di sini benar-benar keluarga Pak Salim itu menerapkan dalam kehidupannya imani dan Islam. Makanya dia segar bugar. Istrinya juga sama. Termasuk ibunya si Ani ikut sehat. Karena mengikuti nasihat pasal. Begitupun kita. Kalau ingin masuk ke dalam imani, awas. Jangan sampai kita dimasukkan ke orang munafik. Sebab di dalam orang beriman ini musuhnya yaitu lawannya munafik, fasik, kafir. Supaya iman kita tetap benar iman. Hindari. Nggak ada yang lain cuman ini. Hindari jangan. Di situ iman kita diuji. Apakah benar kamu beriman kepada qadar takdir? Atau kamu melawan keimanan? Sebab di sini. Iman ini qadar takdir. Apa yang kita niatkan, apa yang kita berbuat, hasilnya kita sendiri yang merasa. Jadi saya tekankan kepada jamaah dan ingatkan kepada keluarga. Kalau kita pengen imani dan islami, pegang teguh apa yang sudah disampaikan di Aridul. Jangan terpancing. Karena nggak enak menghormati, tinggalkan. Karena orang Islami ini harus mempunyai ketentuan baku yang halal dan yang thayyiban. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat baik buat saya dengan keluarga maupun Anda beserta keluarga. Yang benar semuanya dari sisi Allah. Yang salah tetap dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf kepada Anda. Selain ampunan kepada Allah. Mari kita sama-sama dalam kehidupan kita ini. Supaya termasuk orang-orang yang beruntung. Imani dan Islam. Itulah yang disebut udhulu fi silmi
kafah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.